Semua langsung cerah begitu mendengar lagunya karena musiknya menggugah kita untuk ikut bergoyang. Dan tentu saja Anda boleh bergoyang di sini, tapi goyangnya goyang apa ya? Goyangkan pikiran Anda supaya Anda lebih bisa mendapatkan informasi yang penting sekali. Tentu saja ada dari seorang ustadz yang ganteng. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya udah pakai istighfar loh. Oke, Uwi, Ustadz Wijayanto, dan juga ada teman saya, ada Zawin, ada Mas Reli yang sudah memberikan musiknya, dan juga teman-teman yang hadir di sini. Tapi sayang hari ini Mice tidak hadir karena Mice masih sakit. Jadi semoga insya Allah Mice cepat sembuh ya. Amin, amin, amin. Oke, dalam acara apa Anda bisa bergoyang otak Anda atau pikiran Anda? Tentu saja hanya dalam cerita hati, karena setiap cerita Berkesan di hati. Teh, ya. saya pengen nanya nih. Mau nanya apa? Jadi Oh, kamu sudah mulai bergoyang di pikirannya ya? ini saya punya temen gitu. Ya saya lah sebenarnya. Jadi ya maksudnya Bentar, saya punya teman tapi saya lah sebenarnya. iya, Maksudnya gitulah. temennya punya Tadinya teman. kan pengen mengatasnamakan orang lain Oh, untuk tapi cerita refleksi, saya, padahal cuman- itu cerita diri sendiri. Iya gitu, kayak saya rajin sholat duha gitu. Oh, terus? Cuman alhamdulillah Tat nggak bohong ini mah. Terus Emang ada yang bohong? iya, rajin itu sholat duha, sholat tahajud nggak terlalu sering. Sholat duha rajin, tapi kan sholat duha itu kan apa buat rezeki kan ya. Allahumma ini duha kau bau kau jamal tuh kuota tuh apal saya tuh teh. Oke. Maksudnya sholat duha itu kan buat dapetin rezeki gitu. Tapi yang saya rasa rezeki yang didapat sama orang lain yang nggak sholat duha justru lebih banyak dibanding saya yang sholat duha. Lalu fungsi dari sholat duha apa? Tapi sebenarnya diri Ya kamu lebih tuh... baik saya nggak sholat, akhirnya saya bisa dapat rezeki seperti teman saya yang nggak sholat kan? Oh, Tahu tapi nggak sebenarnya kalau bisa-bisa nanti temenmu sebentar lagi stroke itu gimana? itu nggak maksud tahu ya. saya, kan nggak ngerti. Apa pilih sekarang dapat rezeki terus stroke, apa pilih sekarang tetap dapat rezeki tapi nggak usah stroke, pilih mana? Tapi nggak ada hubungannya dengan sholat dong, Tat. Maksudnya kalau misalnya dia punya uang, saya nggak punya uang, dia bisa bayar dokter untuk kontrol kesehatan dia. Mau nggak Iya. kaya tapi buat bayar dokter? Ya daripada miskin nggak bisa bayar dokter, Mending kaya biar nggak usah bayar dokter kan? Nah Gitu. iya, semua orang Iya, juga pengen iya, yang gitu. gitu. Tapi Iya. kayaknya kalau, maaf Mbak Wi, Iya. Bukankah kita itu memang berbicara tentang ibadah gitu. Ibadah kita kan tujuannya memang untuk ridhonya Allah, bukan untuk sholat duha supaya dapat rezeki. Iya, kalau, sholat ini, artinya kita nggak bisa meminta kepada Tuhan dong kalau kayak Tapi gitu. kan Bisa saja, ngapain nggak bisa minta? terserah Allah dong mau kapan Oh kamu dibuktiinnya. nggak minta aja dikasih? Iya. Hah? Pokoknya nanti kita ngomongin deh. Kita akan berbicara di sini. Kayaknya sedih banget nih teman saya. Tapi Zawin ini ya paling unik. Kalau udah dijawab, dia tanya mulu. Abis gitu terus nanti udah dijawab lagi, tanya lagi. Atau ngeles. Nah, pertanyaan Zawin ini berdasarkan kepada sebuah konsep pemikiran yang disebut dengan istidraj. Artinya nanti seperti apa? Karena hari ini kita akan berbincang tentang istidraj ini dengan teman saya yang cantik, jelita sekali. Dan adik saya tercinta, kita panggilkan dia Zizi Sahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Alhamdulillah sehat ini. Ada Zawin, ada Mas Halo. Reli juga. Biasanya ada Ya. Mice yang suka bikin komik, kartun. gitu. Tapi lagi sakit, doain ya. Oh, Semoga amin. cepat sembuh Ya, ya. itu kalau- Jadi kita ini sama-sama insya Allah akan berbicara mengenai masalah istidraj, sayang. Tadi teman saya bilang nih Zawin, oh teman saya yang nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, kaya raya rezekinya gampang dapat ini, punya itu, punya segala macam. Saya udah sholat duha segala macam, rezekinya begini-begini aja dibandingin dia saya lebih sedikit. Gitu. Jadi menurut seorang Zi Sahab, Yes. dalam pandangan Zi Sahab ini istidraj itu apa sih sayang? Bagian dari cinta dunia kali ya Ustaz menurut Zizi. Kadang pun Zizi juga suka punya perasaan kayak gitu. Kita udah berusaha untuk istiqomah sama ibadah, ikutin apa yang Allah perintahin. Terus kadang melihat tetangga nih atau lihat temen, dia gak sholat, dia gak ngapa-ngapain, tapi apapun dikasih ya. Kadang dia belum berdoa udah dikasih. Ternyata itu bagian dari cobaan ya Ustaz. Betul. Gimana, Wi? Karena bisa saja. Jelasin dulu dong definisi Iya, istidraj. istidraj itu apa? Itu Istidraj. adalah kalau di dalam bahasa Jawa enak banget dilulu. Dilulu itu dibiarkan di dalam kesenangan, tetapi sesungguhnya itu biarkan dia nanti akan tahu rasanya bahwa sesungguhnya dia tidak membawa kebahagiaan. Oh. Jadi orang sudah ingkar malah ada koruptor misalnya. Dia koruptor, dia suka apalah pokoknya kejahatan, dia seorang tukang judi, tukang mabuk, tapi rezekinya malah lancar Iya. sekali.
punya istri yang Punya cantik, istri yang mobil cantik, mewah, mewah, rumah megah, luar sempurna, biasa. Pembantu sempurna 75. banget. Iya, Iya, segala Tukang iya, sama supirnya seperti 50. seperti lagunya Mas Padahal Rili ya. mobilnya 3. Mas Iya. Rili kan tadi lagunya dunia serasa bagaikan di surga gitu. Tuh ini Ya, gimana tuh? itu satu. Sisi lain ini ada orang ibadah luar biasa, Iya. tapi sebenarnya rezekinya pas-pasan misalnya. Iya. Maka itu yang diberikan Allah kepada orang kafir itu adalah istidraj. Karena Rasulullah pernah bangun tidur ditangisi oleh sahabat Umar bin Khattab karena melihat ada bekas pelepah kurma sebagai bantalnya. Ini orang yang mulia, sholatnya jauh lebih rajin daripada zawin dan duha, ikhlas segala macam. Tapi kok tidurnya masih dengan pelepah kurma. Sementara ada orang raja diraja, dolimnya luar biasa, pemerkosa, pemerah segala macam. Bahkan ada noktah prima. Noktah prima itu terkenal dulu orang jahiliyah itu kalau orang itu pengen jadi bangsawan, maka istri budak itu bisa jadi bangsawan kalau dia di malam pertamanya dengan orang yang Padahal udah nikahnya sama orang lain. orangnya dengan orang lain, tapi nanti malam pertamanya harus dengan rajanya atau siapa pihak kerajaan ini. Oh, seneng banget kamu gitu, manggut-manggut itu kayak Enak ya jadi orang kerajaan situ. iya, tapi kamu nggak ada tampang itu soalnya. Kamu yang punya istri tadi ya. Aduh, rakyat jelalatan tadi. Jelata. Jelata itu tadi. Nah, jadi jangan menganggap bahwa itu adalah sebuah karunia, tetapi itu bagian dari nanti justru kaya tapi menyiksa. Itu. Hukuman malah ya. Iya, semakin Cobaan banyak, seperti tadi yang semakin disampaikan. banyak, semakin berat untuk menanggungnya. Biasanya orang pada saat dalam kondisi menyenangkan, apakah masih sempat kita berpikir tentang Sadar nggak ya? Iya, betul, Itu, kesadaran itu. Itu yang jadi masalah. Makanya kita harus banyak mengintrospeksi. Jangan-jangan yang kita terima ini bagian dari istidrat tadi. Bagian dari kita sudah didapatkan. Makanya ada seorang Khalid bin Walid itu nangis ketika dia sakit di tempat tidur. Akankah saya mati hanya di tempat tidur? Oh. Iya, malah enak. Kalau bisa saya mati ya di medan perang, sedang jihad dengan itu. Masuk matinya dalam keadaan enak. Jadi khawatir nanti kebahagiaan di akhirat itu dikurangi dengan kebahagiaan di dunia ini. Oh, astagfirullahaladzim. Ya. Tapi kalau kaya kan potensi kita untuk ngasih rezeki ke orang lain kan lebih besar. Tapi konsisten gak omongannya? Karena biasanya kalau udah punya uang suka lupa mau ngasih. Tapi daripada Nanti ya, perdebatan antara Zawin dengan Ziza kita akan lanjutkan selain satu ini. Tetap di sini Cerita Hati karena siap cerita. Kesan di hati.